Babu karahatil hadithi ba'dal isya'il akhirati. Bab kemakruhan berbincang-bincang setelah isya yang akhir. Isya itu ada dua dalam istilah. Istilah hadis Nabi itu isya. Isya itu adalah isya aini. Yang dimaksud dengan isya aini, dua isya itu adalah maghrib dengan isya. Jadi isya yang kedua itu ya waktu isya yang sesungguhnya itu isya. Karena Nabi sering mengucapkan semacam itu. Isya aini, antara dua isya, bainal isya aini. Aswadaini misalnya, Nabi menyebut aswadaini, dua hitam. Air putih dengan korma. Loh kok putih kok jadi hitam itu bagaimana? Seperti itu bahasa. Babu karahatil hadithi, kemakruhan untuk berbincang-bincang ba'dal isya'il akhirati, setelah isya yang kedua. Yaitu isya beneran, setelah sholat isya itu. Wal muradu bihi, kata Imam ini menjelaskan sebelum mendatangkan hadis. Wal muradu bihi, yang dimaksud di sini adalah al hadithu, bincang-bincang, alladzi, yang yakunu, ada perbincangan itu, mubahan, bukan yang haram, fi ghairi hadzal waqt. Jadi kalau kita ngomong jam sekarang ini mubah, boleh-boleh, makruh dibincangkan setelah waktu isya. Kalau jam sekarang ini haram, setelah waktu isya lebih haram lagi, setelah isya. Karena lebih berat. Kenapa? Nanti dijelaskan. Intinya harus tahu dulu isya akhirah ini adalah ya waktu isya. Ingat isya'in itu adalah maghrib. Sehingga ada ma bainal isya'ini, ihya bainal isya'ini, menghidupkan antara dua waktu isya. Waktu antara maghrib dengan, tolong pahami istilah-istilah semacam ini. Jadi nanti akan terulang-ulang. Baik. Wa fi'luhu wa tarkuhu sawa. Jadi kalau di jam-jam lain pekerjaan itu boleh kita lakukan dan boleh kita tinggalkan. Bincang-bincang. Tidak haram, tidak pahala, mubah. Ngomongin itu pohon itu tangkainya ada berapa sih? Ya, kenapa? Ya tanya aja. Nah kan, tidak haram juga tidak ada pahala. Ngapain tangkai itu? Coba bintang ada berapa? Hitung. Hitung bintang ini. Ya bisa, tapi tidak haram, tapi juga ada guna. Lah ngomong-ngomong yang seperti itu kan mubah. Di jam-jam lain mubah, akan tapi jika kita membincangkan hal tersebut setelah sholat isya, maka jadi makruh. Kalau yang haram, misalnya na'udzubillah, gunjing di jam begini haram, setelah isya lebih haram lagi. Dan seterusnya. Begitu kaidahnya, yang jelas bahwa setelah waktu isya atau setelah sholat isya itu adalah berat. Yang mubah jadi makruh. Seperti itu. Yang makruh semakin makruh, tidak akan berubah menjadi haram. Yang haram semakin haram. Fa'ammal hadithul muharramu, adapun ammal hadithu, fa ammal hadithu, adapun bincang-bincang al-muharramu, yang diharamkan, awil makruhu, atau yang dimakruhkan, fi ghairi hadzal waqti, selain setelah isya. Kalau jam-jam begini sesuatu itu haram dibincangkan, fa huwa fi hadzal waqt, maka yang dibincangkan haram tadi atau yang makruh tadi, jika kita pindah setelah waktu isya, maka asyaddu tahriman. Asyaddu tahriman, lebih haram. Yang haram semakin haram, yang makruh semakin makruh. Bukan berubah menjadi haram. Selesai. Itu yang mubah, nggak ada pahala, ada utamaan. Ammal hadithu, adapun berbincang, ngobrol, fil khairi, dalam kebaikan, beda. Kamudhakaratil ilmi, mudhakarah al-ilmi, mengulangi pelajaran, belajar bersama. Wahikayatis salihina, menghadirkan kisah orang-orang soleh agar kita tambah mahabbah untuk bisa mengikuti dan meniru. Wa makarimil akhlaki, dan cerita tentang kemuliaan akhlak, tentang akhlak yang mulia.
Wal hadithi ma'ad dhaifi, ada tamu yang datang lalu kita bincang untuk menyenangkan tamu, menghormati tamu, sebab ikramud dhaifi itu adalah biarpun dengan kalam mubah menjadi pahala, sebab wajib ikramud dhaif. Jangan sampai dhaif datang habis isya langsung mengatakan qala Rasulullah. Tidak boleh ngomong ente ini. Ya enggak begitu disenangkan tamu, tidak pernah datang, Masya Allah, gimana kabar semuanya, gimana musim apa di kampung, gimana lagi, gimana ya, kita kan ngobah, tapi nyenengin tamu, sudah panen belum? Dengan tamu, tapi dengan kawan biasa ini begadang nggak jelas, ya jangan. Waladhi wa ma'a talibil ilm talibi hajatin, ngomong kepada orang yang datang punya hajat. Jangan-jangan salah ilmu ini. Karena pelit dia, berhujah dalam ini. Ada orang minta-minta, stop. Habis isya nggak boleh ngomong, pergi-pergi nggak boleh. Wah, ini karena pelit dia. Ya orang punya hajat datang, punya hajat apa Pak? Saya butuh uang. Oh Masya Allah, kenapa? Saya sakit. Baik, saya obati saja. Selesai, boleh ngomong begitu. Wanahwi dzalika, dan seperti itu semua. Hal-hal yang maksudnya yang baik, ada nilai kebaikannya. Fala karaha fi, enggak makruh dalamnya. Bal huwa mustahabbun. Makanya kalau mau murajaah habis salat Isya oke. Tapi ngomong lantur jangan. Ayo, para santri harus paham ini. Enggak berguna. Wa kadzal haditsu li'udhrin. Begitu juga ngomong karena uzur. Ya uzur, ngomong hal ya aridin la karahata fihi. Ulama menyebutkan udurnya apa sih orang tiba-tiba ngomong. Ya sebetulnya menjadi hajat nanti pada akhirnya. Udurnya itu menjadi hajat. Misalnya apa? Ya kayak ketemu dhaif tadi, omongannya mubah. Atau mungkin ada adiknya yang sakit, pengen menghiburnya. Atau kakaknya yang sakit, saudara yang sakit, pengen ngomong. Ya enggak, kemarin waktu kita jalan-jalan ke sana ya. Makanya cepat sehat, nanti kita ke sana lagi ziarah ya. Ya enggak umroh ya. Ngomong ya. Seperti itu. Wa qad tadhaharat. Dan telah datang saling menguatkan al-haditsus sahihatu, hadis sahih. Tadhaharat. Kalau tadhafarat semakin banyak. Di sini nasnya apa? Tadhaharat, bukan tadhafarat. Ada kalau tadhafarat mungkin ada tag yang tadhafarat telah banyak. Tadhaharat mudhaharas yang kuat, sangat menguatkan. Telah datang hadis yang banyak saling menguatkan. Ala kulli ma dzakartuhu, dari apa yang telah aku sebutkan. Di antaranya an Abi Hurairah, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma qabla al-isya'i. Nabi senang makruh, makanya makruh. Nabi yakroh tidak senang, tapi tidak dikatakan haram di sini oleh para ulama. Nabi tidak senang tidur sebelum sholat isya. Maka jangan sampai membiasakan kita tidur sebelum sholat isya. Biarpun bisikannya bisikan setan alim, setan pintar. Gimana bisikan setan? Sholat isya'nya nanti aja. Kalau sholat isya sekarang biasanya susah tahajud. Mending sholat isya nanti sekalian tahajud. Nah kan begitu. Karena kalau sholat isya kan wajib, jadi bangunnya semangat. Wah, enggak begitu. Jangan turut itu bisikan syaitan. Ya, sabda Nabi aja kita dengar, setan akan hengkang nanti. Ya. Qabla naum, sebelum tidur. Qabla al-isya, sebelum salat isya. Dan juga dikhawatirkan kalau tidurnya kebablasan nanti lalu dia meninggalkan salat isya. Cuman karena meninggalkan salat isya-nya tidak tentu, maka namanya makruh. Tapi kalau ada orang tidur sebelum salat isya dan pasti bangunnya subuh, maka haram bagi dia. Karena tahu kebiasaannya dia nggak akan bangun. Misalnya sudah isya, sudah subuh tinggal 1 jam lagi dia. Belum salat isya, tidur ya. Haram dia akhirnya nanti. Karena tahu dia bakal kehilangan salat isya. Biarpun dalam pembahasan
Fikih kan kalau kita tidur di waktunya dan kita yakin bakal bangun kan nggak apa-apa kan begitu. Maka di sini oleh Imam Nawawi disebut makruh ini kalau tidur sebelum waktunya. Kalau tidur sebelum sholat isya dan dia masih bisa menduga, kalau dia menduga masih bisa bangun, cuma namanya tidur malam itu beda dengan tidur siang. Kalau lelap ya lelap sesungguhnya. Bisa bablas lalu tidak sholat isya. Biarpun mungkin dia biasa bangun tetap makruh. Dia pakai beker tetap makruh. Biarpun dia bangun tetap makruh. Maka dari itu hindari untuk tidur. Tidak haram, boleh kalau mungkin tidak kuat. Habis maghrib capek sekali tidur dulu, ya udahlah, nggak apa-apa. Dan juga makruh Nabi tidak senang wal haditha. Ba'daha, berbincang-bincang setelah sholat isya. Dalam urusan apa tadi disebutkan mubah. Ini hujahnya, maksudnya dalil Imam Nawawi mendatangkan dalilnya bahasanya Nabi tidak senang kita ngomong lantur biarpun tidak haram setelah sholat isya. Tapi kalau ngomong yang berarti apa boleh? Boleh. Mana contohnya? Ini sabda Nabi. An ibni Umar dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal isya fi akhir hayatihi. Nabi salat isya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat isya di akhir-akhir beliau, kehidupan beliau, maksudnya sudah masa akhir menjelang wafat. Kalau beliau pernah menyampaikan, ara'aitakum lailatakum hadhihi, tahukah kamu malam ini, kau tandai malam ini, ketahuilah malam ini, fahami, ketahuilah malam ini. Dari malam ini saya ngomong ini. Fa inna ala ra'si mi'ati sanatin, sesungguhnya di permulaan tahun 100 tahunan, la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi, tidak ada siapapun yang di atas muka bumi al-yaum, hari ini, ahadun, seseorang. Nabi memberitahu, ketahuilah, ingat saat ini, tandai, tidak ada orang yang sekarang ada di muka bumi yang akan masih sisa hidup dalam 1 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Ini termasuk apa yang disampaikan Nabi atas dasar wahyu, bahwasanya mulai dari Nabi berucap itu memang tidak ada, kalau dihitung hari itu sampai 100 tahun, yang hidup saat itu sudah nggak ada lagi, sudah pada wafat. Sudah wafat. Dan betul tidak ada yang tersisa. Ya, tidak generasi selanjutnya. Artinya mulai dari saat itu generasi sahabat Nabi sudah berakhir. Bukan sahabat saja, siapapun yang hidup di muka bumi sudah tidak ada. Sudah ganti generasi selanjutnya, generasi tabi'in, generasi seperti itu. Nah, Nabi berbicara semacam ini, bukan masalah berita tentang orang pada mati semuanya, maksudnya wafat, bukan. Akan tapi yang diambil oleh Imam Nawawi adalah Nabi setelah sholat isya cerita, gitu loh. Dari situ memberikan ilmu, itu yang diambil para ulama. Maka kalau habis sholat isya belajar dan mengajar boleh. Adapun disabdakan Nabi ini betul memang, bahwasanya memang benar secara makna, bahwasanya memang betul setelah itu, kalau seandainya ada orang lahir kemarin, hari itu ada di muka bumi, nggak sampai 100 tahun umurnya. Lalu ada yang berkata, bagaimana kisah? Kadang-kadang mencela ahli tasawuf itu. Ini adalah menolak perkataan ahli tasawuf kalau Khidir itu hidup. Karena Khidir di dalam masalah Khidir sendiri adalah khilaf, kok nggak perlu kita harus kencang-kencangan lalu mencaci ahli tasawuf. Jadi mengambil hadis ini untuk mencaci tasawuf itu, melihat dustanya ahli tasawuf, mengatakan katanya Khidir masih hidup.
Khidir sudah meninggal karena Nabi sudah mengatakannya di muka bumi mati semuanya. Yang demikian itu. Makanya kalau kita menemukan, asalkan tidak saling mencaci, tidak mencaci. Yang mengatakan Khidir sudah tidak ada, ya sah, nggak ada masalah. Yang meyakini masih hidup, lalu bagaimana Khidir? Khidir diberi oleh Allah, seperti halnya Nabi Isa alaihissalam seperti yang lainnya adalah mungkin waktu itu ada waktu Nabi berucap tidak di atas bumi. Mungkin sekali tidak di atas bumi, mungkin lagi bagaimana. Beliau punya kelebihan diberi oleh Allah. Bagi yang meyakini adanya Khidir, Nabi Isa di atas langit, makanya tidak mati juga. Seperti Nabi Isa tidak masuk, padahal Nabi Isa waktu itu hidup. Waktu Nabi mengucapkan demikian itu, Nabi Isa hidup. Mestinya Nabi Isa harus meninggal sebelum 100 tahun. Tapi Nabi Isa tidak meninggal karena di langit misalnya. Lalu Khidir di mana? Allah alam. Mungkin di Khidir juga karena diberi oleh Allah kelebihan seperti itu. Bisa saja saat itu tidak ada di bumi. Karena Khidir kan mulai dari zaman Nabi Musa alaihissalam. Cuman dalam bahasa Al-Quran tidak ada istilahnya nama Khidir, tidak ada. Ada orang soleh, rajul soleh. Baik Master Khidir tidak perlu kita harus saling mencaci, mengolok dan sebagainya. Yang meyakini adanya Khidir tidak bertentangan dengan syariat kok. Karena Khidir adapun, Nabi Khidir adapun tidak merusak syariat Nabi, bahkan menjalankan syariat Nabi. Bahkan Nabi Isa nanti akan hadir di muka bumi menjalankan syariat Nabi Muhammad. Tidak akan ada merusak syariat kita. Yang meyakini adanya Khidir silahkan, tidak ada masalah. Yang tidak, jangan mencaci. Karena mengakui adanya Khidir sendiri juga punya hujah-hujah. Yang kami sampaikan di sini ada sebagian itu ingin mencaci saja. Ada salah satu pensyarah Riyadhus Shalihin, bab ini langsung dihantam. Seperti jangan seperti yang itu, seperti kesalahan ahli tasawuf mengatakan Khidir masih hidup. Padahal Nabi sudah mengatakan mati. Dari mana Nabi mengatakan mati dengan nas kalau itu Khidir? Wong nama Khidir sendiri khilaf kok. Ada kebencian kepada ahli tasawuf. Coba aja lihat syarah-syarah yang menghantam ahli tasawuf. Dapat arah hadis, antam tasawuf. Padahal tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Maka siapapun yang merasa dirinya adalah bersama ahli tasawuf, hendaknya bersih hati menanggapi yang demikian itu ya biasa saja. Kita doakan semoga Allah memberikan hidayah. Dan jangan suka mencaci juga kita. Wa Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, annahum sesungguhnya mereka para sahabat Nabi, intadharun Nabi. Sahabat Nabi itu di masjid menanti baginda Nabi untuk melakukan salat. Faja'ahum. Kemudian baginda Nabi datang kepada sahabat Nabi. Qariban min syatril laili, mendekati pertengahan malam. Qariban mendekati min syatril laili, di pertengahan malam. Wa shalla bihim, kemudian Nabi melakukan salat dengan mereka. Nabi pernah suatu ketika ditunggu oleh sahabat Nabi sampai di tengah malam. Allah. Sampai dalam riwayat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maramnya bagaimana para sahabat Nabi nunggu baginda Nabi sampai ngedengkur. Sampai suara tidurnya itu terdengar. Nabi datang sholat, langsung sholat. Itu diambil oleh para ulama 4 madhab bahwasanya tidur tidak membatalkan. Itu dari situ juga. Tidur tidak membatalkan sholat. Karena tidurnya sahabat Nabi waktu ngedengkur tapi duduk. Maka tidur dengan duduk tidak membatalkan sholat. Diambil dari itu. Cuman yang jelas adalah itu kisah bagaimana sahabat Nabi menanti baginda Nabi SAW. Dan mereka tidak ingin tidur tapi tertidur. Bisa kita ambil faedah dari makna ini adalah begitu pentingnya jamaah. Apalagi jamaah dengan baginda Nabi SAW. Mereka menanti biarpun ngantuk sampai pertengahan malam. Yakni Isya, melakukan sholat Isya hampir pertengahan malam. Sebagai itu, thumma khatabana faqala. Kemudian Nabi berkhutbah. Menyampaikan pesan faqala. Ini menunjukkan bahwasanya ini hadis ini, lah ini loh. Poinnya ini bahwasanya Nabi pernah sholat setelah sholat Isya berceramah. Jadi boleh setelah sholat Isya kita ngomong sesuatu yang berguna. Faqala Nabi bersabda, ala katailah. Innan nasa qad sallau, orang-orang sudah pada sholat, tsumma ragadu, kemudian tertidur. Maksudnya menghibur, kamu nunggu saya ya sholat. Orang-orang pada sholat sendiri, sholat, kalau mereka tidur. Kamu menunggu sholat sampai ngantuk-ngantuk, sampai ngedengkur. Masya Allah. Kata wa innakum la tazalu, engkau senantiasa fi sholatin dalam sholat.
Man tadhartumus salata, selagi engkau menunggu salat, maka bagi siapapun yang menunggu salat berjamaah dengan penuh kesabaran, itu ternyata nunggunya itu seperti sudah di dalam salat. Menunggu salat adalah seperti di dalam salat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Masya Allah. Kita sambung insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bab tahrim imtina'il mar'ati min firashi zawjiha idza da'aha wa lam yakun laha 'udhrun syar'iyyun. Wallahu a'lam bis-shawab.